Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli. "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razzaqakum kama yarzuqut tayr yaghdul khimasa wa yaruhu biqana." Wa qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu fi Nahjil Balaghah, "I'lam ya bunayya anna ar-rizqa rizqani, rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka." Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara seiman dan seagama yang saya hormati, DKM Musallal Makmur Senayan City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Syafi'i hafizahullah, Amin. Bapak Wahid penasihat dan seluruh hadirin semuanya, juga hadirat, khususnya Hifdzal Karim Al-Qari Al-Ustaz Al-Fadil Amin ya Allah. Yai Bahrul Ulum, Amin ya Allah. dan seluruh para calon penduduk surga yang berbahagia. Amin, amin, amin ya Allah. Lihat ini di wajah, saya tahu di wajah-wajah calon penduduk surga. Amin, amin, amin ya Allah. Menurut keterangan bahwa penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan prihatin. Bisa lihat wajah memprihatinkan sekali. Bukan menghina, bukan. Dan beginilah kita umat Islam, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, sakit-sakit di dunia untuk bersenang-senang di akhirat. Amin, amin. Sedikit menderita di dunia, entah naon-naon. Yang penting di akhirat masuk surga. Amin. Sedikit kekurangan di dunia, rapopo. Sing penting na akhirat lebih swarga. Amin. Gimana? Harus benar. Orang yang beriman surganya nanti, bukan sekarang. Dunia ini hanya rizki yang sedikit dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah gak seberapa di dunia dibanding nanti di akhirat. Di dunia saja ini dibagi-bagi oleh Allah untuk semua makhluknya. Dulu saya boleh cerita gak ini? Boleh, boleh Ki. Ini 20 menit ngaturnya ada. Coba kalau 10 menit kan lebih enak. Iya, iya. Jadi 40 menit aja gak apa-apa. Aku jalan terus. Ada orang Arab Badui. Arab Badui itu rada-rada konyol, tapi sering menjadi sebab turunnya wahyu. Datang ke Nabi doa. Ini doa ingin monopoli rahmat. Apa doanya? Dengerin. Doanya begini, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tusyrik fi rahmatina ahadan. Coba itu. Untung gak diaminkan oleh Nabi. Terjemah bahasa begini, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Coba. Dua-dua. Buru-buru Jibril turun. Untung gak diaminkan Nabi loh. Kalau diaminkan Nabi bahaya ini. Orang yang di Senayan City gak dapat rahmat semua. Betul. Turun. Al-A'raf 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah. Lumayan lah ya. Cuman sebelah sini nih kayak korban gempa bumi. Kalau orang Aleppo itu kenceng kalau menyebut nama Allah itu. Aleppo itu satu kota di negeri Syria yang konflik terus, tapi semangat Islamnya luar biasa. Kita ini aman, alhamdulillah. Ya, kadang udah kayak mau perang nggak jadi lagi, mau perang nggak jadi lagi. Sekarang lebih aman lagi, mudah-mudahan ke depan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin, amin. Doakan pemimpin, jangan disumpahi. Walaupun tadi nggak milih, sekarang udah jadi, doakan. Ya, doakan. Yang milih 01, 02, 03 sekarang sudah Pak Prabowo dan Gibran ditentukan sudah. Ya sudah, Bismillah. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Amin, amin. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah. Amin. Itu aja udah. Ya. Ini kota Aleppo itu konflik terus. Tapi semangat keislamannya luar biasa.
Aleppo itu sebutan barat. Kalau sebutan Arab halq. Ha lam ba halq. Orang barat nggak fasih lidahnya jadi Aleppo. Barat kan begitu, nggak fasih. Sam jadi Syria. Qahirah jadi Kairo. Iskandaria Alexandria. Iskandar Alexander. Yusuf Yosef. Daud David. Ibrahim Abraham. Ismail Samuel. Sulaiman Solomon. Al-Ikhlas Alexis. Kok pada nyambung semua ya? Dur Rahman Doraemon. Ini doa Arab Badui ini ingin monopoli rahmat, ingin memonopoli rahmat. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Turunlah Jibril bawa wahyu Al-A'raf 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Kata Allah, enak aja Badui ingin monopoli rahmat. Rahmatku itu kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Wasi'atul syai', rahmat Allah. Semua mendapatkan bagian rezeki itu rahmat Allah. Yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang fasik, yang zalim, semua dapat rezeki. Jadi kalau urusan makan minum, mohon maaf. Orang yang nggak sholat, nggak puasa pun makan minum juga, apalagi yang nggak puasa kan makan minum. Betul. Betul nggak? Betul. Kalau hanya urusan makan minum, kambing makan, kebu makan, unta yang hidup di padang pasir makan, semua mendapat jatah rezeki. Yang waras, yang nggak punya akal yang sempurna pun dapat jatah rezeki. Hewan-hewan yang di darat, yang di laut, yang di udara, semua mendapat jatah rezeki. Allah Maha Adil, Maha Rahman dan Rahim. Profesor, doktor ada rezekinya. Yang nggak pernah sekolah ada rezekinya. Malah kadang-kadang banyakkan duit yang nggak punya sekolah, yang nggak pernah sekolah malah kadang-kadang. Betul nggak? Ini saya cerita sedikit. Di Jepara itu orang yang terkaya sekabupaten nggak lulus SD. SD aja nggak lulus. Di Klender tetangga saya, profesor, doktor, dosen di UI. Mohon maaf, masih ngontrak kecil lagi rumahnya. Itu keadilan Allah. Yang satu dikasih harta banyak, ilmu enggak. Yang satu lagi dikasih ilmu yang banyak, harta enggak. Ini rezeki dari Allah. Jangankan kita ini harus bersyukur, Pak, ini bapak-bapak, ibu-ibu punya profesi, punya keahlian, punya skill, alhamdulillah. Yang enggak punya kerjaan banyak, tapi makan juga. Coba lihat, orang gila itu ada rezekinya dari Allah. Saya perhatikan setiap ketemu orang gila, saya perhatikan makan minum juga. Pantesan orang gila itu nggak ada yang stres. Gila. Nggak ada yang stres, tenang hidupnya. Cengar-cengir. Yang stres itu orang yang waras, banyak pikiran, gitu kan? Kemudian masalahnya nggak diserahkan kepada Allah, hanya dipikirin saja. Nah, ini bahaya nih. Makanya alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah termasuk hambanya yang beriman, yang mendirikan sholat. Insya Allah orang yang mendirikan sholat gak bakal terpengaruh dengan suasana apapun. Amin dong. Amin. Rahmat kasih sayangku meliputi segala sesuatu di dunia, tapi di akhirat fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Ini khusus. Di dunia umum semua dapat rahmat, dapat rezeki, dapat jatah masing-masing. Tapi di akhirat yang mendapatkan jatah dari Allah tentang rahmat dan kasih sayangnya yang luar biasa itu adalah orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah mereka beriman. Maka yang mendapat rahmat nanti di akhirat itu adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman. Nah, kita termasuk mudah-mudahan. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Orang kafir, ya, yang nggak percaya kepada al-Islam, nggak percaya kepada Allah,
di dunia saja rahmatnya, malah kadang-kadang diulur lebih banyak lagi. Orang mukmin, orang yang muslim ini kadang-kadang sering minta dikasih dikit-dikit. Kenapa demikian? Ada rahasianya. Allah lebih suka kepada suara rintihan orang yang beriman ketika berdoa kepadanya sampai menangis dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Makanya kita ini sering minta tapi dikasihnya dikit-dikit. Dalam hadis qudsi begini, Allah bilang, inni uhibbu an asma'a sautahu. Sesungguhnya aku ini sangat senang mendengarkan suara rintihan hambaku yang beriman itu. Ketika kita mengucap Allahumma ya Allah, yassir umuri, hasil muradi, sahih jasadi, balik maqasidi, itu Allah senang. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh-solihah sampai menangis. Ya Allah, pokoknya kalau kita mengucapkan ya Allah, Allahumma, duh Gusti, itu Allah senang. Ya Allah, berikan keberkahan rezeki, banyak urusanku ya Allah kepada Engkau, ampuni dosa-dosa, itu Allah senang. Maka dikasih sedikit tentang rezeki, begitu habis minta lagi sampai nangis-nangis, itu Allah senang. Beda dengan orang kafir yang nggak ibadah tentunya dan nggak percaya kepada Allah, jarang minta, jarang berdoa, tapi dikasih lebih banyak. Sebab Allah nggak suka dengerin suara dia, Allah enak. Makanya bilang ke malaikat, buru-buru kasih, saya enak dengerin suara dia. Langsung dikasih. Untung malaikat itu kan tergantung perintah Allah. Malaikat tidak pernah iseng, Pak. Termasuk malaikat Israel itu tergantung perintah Allah. Israel hari ini matikan si fulan, dimatikan tuh fulan. Coba kalau Israel ini seenaknya saja, lagi iseng, dicabut-cabutin. Ini yang ngantuk-ngantuk saya cabut-cabutin, yang nyender di tembok saya cabutin. Bahaya. Bahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kayak robot, tergantung perintah Allah. Cabut. Jangan. Tergantung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini kadang-kadang tergantung perintah Allah, kadang-kadang nuruti hawa nafsu. Makanya manusia disebutnya sering lupa, sering salah. Kalau ngikutin apa kata Allah, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau nuruti apa kata hawa nafsunya, maka lebih rendah daripada hewan dan lebih hina daripada iblis. Makanya Nabi itu senang kepada yang disebut bukan sahabat tapi ikhwan. Kalau sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi dan percaya kepada Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib dan sebagainya, termasuk Salman Al-Farisi. Itu hidup di zaman Nabi, percaya kepada Nabi. Ada yang hidup di zaman Nabi tapi tidak percaya kepada Nabi. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kemudian percaya ketika Fathu Makkah. Ada yang percaya di zaman Nabi, ada yang percaya kepada Nabi tapi tidak hidup di zaman Nabi. Termasuk kita tidak disebut sahabat, tapi disebut dalam hadis Nabi ikhwanun Nabi, saudara-saudaranya Nabi. Kan lebih mantap itu. Dan iman yang lebih mantap itu bukan iman sahabat. Kenapa? Wong di depan dia itu Nabi, bagaimana nggak percaya? Kelewatan kan seperti Abu Jahal. Malaikat pembawa wahyu percaya, beriman wajar. Ya. Tapi ada kaum yang tidak pernah melihat Nabi, nggak pernah berjumpa Nabi, tapi percaya kepada Nabi. Itulah iman yang disebut iman yang ajaib. Dan mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentang rezeki, tenang. Tidak tergantung pada siapapun, tapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering berdoa saja. Rezeki itu ada yang matmun itu udah ditanggung, nggak usah minta dikasih. Seperti bayi mendapat darah rezeki dari ASI, itu nggak minta bayi, langsung ada. Itu ar-rizqul malmun namanya.
Ada rizquz ziyadah, rizki tambahan. Tentang yang madmun ini nggak usah diminta pun dikasih oleh Allah. Tapi yang tambahan, rizki bisa bertambah dengan istighfar. Istighfar itu jangan dianggap hanya untuk menebus dosa saja. Istighfar itu luar biasa untuk melancarkan rizki. Kekuatannya lebih dahsyat daripada doa-doa biasa. Ada sebuah cerita, belum 20 menit. Belum. Ya. Baru 3 menit ya. Siap. Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia orang Irak. Di kota Basrah, tahu-tahu ingin berjalan ke negeri atau kota Kufah. Gak ada hajat, gak ada tujuan apa-apa, pengen aja. Kalau kita kan ingin ke Semarang biasanya ada kebutuhan, ada hajat, ada keperluan, entah silaturahim, entah ada bisnis, ya, ada janji. Ini nggak tahu-tahu pengen aja. Dari Kufah ke Basrah, jarak tempuhnya itu kalau jalan kaki 3 hari 3 malam. Jalanlah ini Imam Ahmad bin Hanbal dari Kufah ke Basrah. Sampai di kota tujuan, pas Isya dia sholat di masjid Jami, ketiduran. Oleh marbot masjid diusir, Pak jangan tidur di dalam masjid. Padahal itu imam besar, Ahmad bin Hanbal. Iya. Keluarlah dia, jalan kaki dapat beberapa langkah, tetangga masjid mempersilahkan untuk singgah di rumahnya. Pak, silakan mampir ke tempat saya. Saya punya kamar khusus untuk para musafir. Dipersilakan masuk, istirahat di situ. Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan aktivitas tuan rumah. Rupanya dia ini seorang tukang membuat roti, tukang bikin kue. Nah setiap ngadonin roti, ya, masak roti, ngepak-ngepakin roti, selalu beristighfar dia. Astagfirullahaladzim. Mondar-mandir beristighfar. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal penasaran. Dia datang menghampiri tukang roti yang tuan rumah itu dan bilang, Bapak, saya perhatikan selalu beristighfar. Betul, Pak. Lalu dengan istighfar itu Bapak sudah punya apa saja? Alhamdulillah Allah berikan keberkahan kepada kami, Pak. Rumah cukup besar, pekarangan juga cukup luas, kendaraan juga cukup mewah. Semua doa saya dan harapan saya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu permintaan saya yang belum diijabah oleh Allah. Apa itu, Pak? Saya sejak dulu ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Sayalah orang yang Bapak cari, dan langsung rangkulan begitu. Rupanya Imam Ahmad bin Hanbal ditarik dengan istighfar itu. Makanya ibu-ibu ada? Ada. Bu. Nah, saya kasih doa ini istighfar ya. Kalau ibu takut suaminya kawin lagi, rupanya istighfar. Bapak juga begitu. Dia yang bilang ya. Jadi tergantung siapa yang kuat istighfarnya. Kan di situ wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dengan istighfar itu Allah akan menambah kekuatanmu. Kau sudah punya kekuatan dan ditambah lagi kekuatan. Jadi istighfar itu benar kata Nabi, man lazama al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang sering beristighfar, ya istighfar yang ringan sajalah. Kalau perlu sayyidul istighfar. Mungkin pada apa istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Sering-sering baca istighfar. Oh, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah membuat, ya, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan menjadi hal yang menggembirakan. Yang ketiga, wa ja'alahu
warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ini saya sedikit cerita. Ada seorang kiai ceramah kajian seperti ini di BI. Ada masjid besar namanya Baitul Ihsan di Budi Kemuliaan. Iya. BI itu. Habis ceramah, tahu-tahu ada Cina Muslim yang nggak lama jadi mu'alaf itu ngasih bingkisan kepada kiai. Kami bilang, Pak Kiai, ini hadiah dari saya untuk pesantren Pak Kiai. Itu kiai bilang, mohon maaf saya belum punya pesantren. Ya untuk mulai bangun insya Allah cukup Pak. Dipegang-pegang itu bingkisannya, dalam hati mau bangun pesantren tipis begini. Dibuka, cek 500 juta. Masya Allah. Saya nyari model begini belum dapat. Tapi cerita tahadus bin nikmah ya. Saya habis membebaskan tanah pondok 50 meter. Itu harganya 430 juta. Puasa kemarin harus lunas, padahal baru DP 135. Ketika kajian terakhir di Bidakara, saya mohon doa kepada Bapak semua dengan keikhlasannya. Mari baca Fatihah sekali dalam keadaan puasa agar proses pembebasan tanah pondok saya cepat terselesaikan. Wah, Hamin 2 dipanggil seseorang. Kurang kan 300 juta dipanggil, ditanya, lagi ada program apa Pak Kiai? Biasa Pak, ini lagi bebasin tanah, masih kurang berapa? 300. Ya sudah saya tanggung. Masya Allah, alhamdulillah. Amin. Di prosesnya agak luar biasa. Intinya ada jalan keluar. Itu rezeki bertambah dengan istighfar. Ada lagi rezeki bertambah karena nikah. Nah ini ya. Kan kadang-kadang orang mau nikah nih, saya belum punya kerjaan, istri saya masih di pondok, calon istri saya masih ngaji. Bagaimana ntar mau nikah? Makan apa? Ya makan nasi. Maka makan kitab kuning. Dalilnya apa? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Dengan nikah itu yang kalau mereka yang calon pengantin ini merasa jadi fakir, maka dengan nikah Allah akan kayakan. Dan itu betul. Jadi kalau sudah nikah kok belum ada anu lagi. Tapi insya Allah ada rezekinya, rezeki istri ada, rezeki suami ada, rezeki calon anak ada, rezeki keluarga ada. Dan saya buktikan itu. Dan saya kan orang Jepara, Pak. Asli Jepara, tukang kukir. Ini klender paling. 10.000. Mohon maaf. Bercanda. Tukang ukir saya. Ngontrak di Klender itu Jakarta itu dari 98 sampai 2008, 10 tahun. Setelah itu Allah kasih rezeki bisa membebaskan rumah, ya rumah kecil lah, 100 meter, harga cuma 165 waktu itu. 5 tahun kemudian punya Nasrani saya bebasin 100 meter, harganya sudah 700 juta. Tapi ada rezekinya. Dan kemudian depan bebasin lagi dan merintis pondok pesantren sekarang. Alhamdulillah sekarang kurang lebih luasnya ya untuk ukuran pesantren kecil ya alhamdulillah udah ada 500 meter dari ngontrak. Padahal saya nggak punya, saya ini kan ibarat ayam kampung, nggak ada yang panen. Ya beda dengan ayam negeri kan, dimpanin, diperhatikan. Jadi yang punya profesi, punya kerja tetap, bersyukurlah. Saya ini nggak ada pekerjaan tetap saya. Kalau yang pegawai negeri kan kadang-kadang sakit dikit cek A, sakit perut dikit cek A, agak serius cek in, rumah sakit gitu. Tidak bisa ditangani cek out dari dunia. Sama ustaz kampung itu gaji enggak, kadang-kadang ngajar di madrasah itu sebulan 50.000 masih ada di kampung-kampung. Ini ngerokoknya aja di Samsu 2 bungkus setiap hari. Nah beli dari mana itu? Berkah. Punya anak kadang sampai 4, hidup semua, kuliah semua. Alhamdulillah.
Ustaz kamu nggak ada sakit Pak, nggak ada, tahu-tahu mati. Saya nggak pernah cek. Jadi hidup ini tergantung keyakinan kita ternyata. Termasuk kemarin yang masalah corona itu, katanya sekarang nanti bulan Mei ada pandemi jilid 2, mudah-mudahan nggak ada dah. Iya kan? Itu kemarin untung ibu saya Pak, saya lapor Pak. Ibu saya itu sering ngasih sugesti kepada saya di kampung dia. Pas kemarin musim corona COVID-19 itu, Mudin, udah anggap saja nggak ada corona. Oh ibu saya masya Allah. Coba kalau ibu saya, nang mulai nang, waduh, mati ya. Ibu saya nggak suruh, anggap aja nggak ada, siap bu, begitu juga. Saya kena 3 kali, tambah gemuk sekarang. Ternyata itu virus tidak mematikan, enggak. Bahaya iya namanya virus. Virus apa sih nggak bahaya? Semua bahaya. Salah menangani out, kan gitu kan. Tapi ternyata yang mematikan itu bukan virus. Terkena virus, jangankan virus, ketabrak kereta kalau belum ajal nggak bakal mati kok. Betul nggak? Betul. Ini keyakinan loh. Jatuh dari pesawat, Haji Amir Kalimantan Selatan Kota Baru itu, jatuh dari pesawat, belum waktunya mati, sampai sekarang masih hidup. Makanya dia itu trauma naik pesawat, sehingga dia punya kapal pesiar sendiri, dia beli. Orang kaya, bos batu bara, Haji Amir. Siapa yang diundang ke sana? Jadi mati itu bukan karena terkena virus atau terkena kecelakaan, tapi karena ajal sudah sampai. Al-mautu mas'alah ghaibiyah kata orang Arab. Al-mautu utawi mati iku mas'alatun perkara ghaibiyah tentang bangsa gaib. Enggak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu memang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar. Gak sakit gak kenapa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan gak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi memedih. Yang belum cukup bekal, Islam gak sholat ada nggak? Orang Islam nggak puasa kemarin ada nggak? Nah ini nggak punya bekal nih. Udah gitu bukan tetangga hasut tidak hati dengki. Nggak punya bekal sama sekali, mati, nekat orang namanya. Kalau di sini saya lapor Pak penasehat, yang hadir semua ini wajah-wajah yang sudah cukup bekal. Silahkan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Itu intinya. Ayo kita semangat. Semangat itu apa? Menggapai masa depan yang cemerlang, yang cerah, yang bahagia di akhirat nanti. Dengan cara apa? Selalu husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa kita. Jangan dipaksakan juga. Kita punya nafsu, tapi juga jangan diumbar, harus dikendalikan ke nafsu. Kita punya hati, harus dimanage. Maka istilah manajemen kolbu, mengatur hati. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini meningkat iman kita, meningkat amal ibadah kita, meningkat khidmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mari baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, memberkahkan rezekinya, dimakmurkan kehidupannya, diijabah doa-doanya, dijadikan soleh-soleh keturunannya, bahagia dunia dan akhirat, dan diselamatkan min afatid dunya wa adabil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim.